Pertagas dukung peningkatan ekonomi masyarakat penyangga IKN. Afiliasi PT PGN Tbk Subholding Gas PT Pertamina, Persero, PT Pertamina Gas, Pertagas, mendukung peningkatan ekonomi masyarakat penyangga Ibu Kota Nusantara, IKN, dengan menggelar pelatihan produksi produk pertanian ramah lingkungan di Desa Karya Jaya, Samboja, Kutai Kartanegara, Kaltim. Head of External Relation East Region Pertagas Yedo Kurniawan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pelaku pertanian sekaligus penyerahan bantuan sarana dan prasarana pengembangan pupuk kompos dan pupuk organik cair, POC, dari limbah organik tersebut berlangsung selama 3 hari pada 15 hingga 17 Mei 2024. Pelatihan di wilayah penyangga IKN itu diikuti 23 peserta terdiri atas pengurus BUMDes Mitra Karya dan kelompok tani pemuda dengan materi pembuatan pupuk organik cair, padat organik, fungisida, dan insektisida nabati dengan melibatkan seorang fasilitator dan instruktur pelatihan. Kegiatan ini merupakan Corporate Social Responsibility, CSR, dari unit usaha Pertagas yakni Operation Kalimantan Area, Pertagas OK, melalui peningkatan kapasitas masyarakat mendukung peningkatan ekonomi melalui BUMDes dengan memanfaatkan limbah di sekitar sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk pertanian mandiri guna mendukung pertanian berkelanjutan, ujar Yedo. Salah satu peserta pelatihan, Hori mengucapkan terima kasih kepada Pertagas yang telah membantu menyediakan fasilitas peralatan dan memberikan pelatihan pembuatan produk pertanian mandiri yang ramah lingkungan. Permasalahan petani saat ini adalah degradasi lahan dan serangan hama, sehingga membutuhkan komposisi unsur hara tanah yang kaya akan nutrisi dan mikroba baik untuk tanaman, ujarnya. Turut hadir Kepala Desa Karya Jaya, pembina desa inklusif dari Kagama, serta tokoh masyarakat. Dalam sambutannya Parijo, selaku Kepala Desa Karya Jaya, menyampaikan BUMDes Mitra Karya baru berusia 2 tahun dan dalam perjalanannya banyak kendala yang dihadapi terutama rendahnya pengetahuan terkait pertanian serta modal usaha dalam pengembangan BUMDes. Hadirnya pendampingan dari Pertagas ini menumbuhkan semangat baru bagi kelompok masyarakat dan memotivasi untuk menghadirkan produk turunan baru yang nantinya mampu bernilai jual, ucapnya. Di tempat terpisah, Manajer Communication Relations and CSR Pertagas Imam Rismanto menambahkan pelatihan produk olahan pertanian merupakan salah satu program TJSL yang dijalankan dalam aspek pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan nilai ekonomis dari hasil pertanian di Samboja, yang merupakan salah satu wilayah penyangga IKN. Ia pun mengharapkan kegiatan pelatihan tersebut dapat menjadi penggerak perekonomian berbasis masyarakat desa yang memberikan dampak positif dengan mengedepankan keberlangsungan ekosistem lingkungan yang ada di masyarakat. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dan bantuan pengembangan kompos ini sejalan dengan prinsip environmental, social, dan governance, ESG, serta menopang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, TPB, atau Sustainable Development Goals, SDGs, Indonesia pada 2030, sebut Imam. Bangunan Kemenko 3 di IKN untuk bidang politik, hukum dan keamanan. Bangunan gedung dan kawasan Kementerian Koordinator 3 di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur dimanfaatkan untuk kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Polhukam. Vice President of Corporate Secretary PT Waskita Beton Precast Tbk, WSBP, Pandi Dewanto mengatakan, kawasan ini nantinya akan dimanfaatkan menjadi untuk kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Polhukam. Perusahaan sukses menyuplai hampir seluruh produk readmis yang dibutuhkan untuk proyek bangunan gedung dan kawasan Kementerian Koordinator 3, Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Saat ini progresnya telah mencapai 90% dan ditargetkan selesai di akhir Mei 2024, ujar Fandi di Jakarta, Jumat. Produk readmis yang disuplai merupakan readmis FC 35 dan FC 30 dengan slump 12 2 cm.
Readmis ini diproduksi di batching plant WSBP Sepaku yang berjarak 10 km dari lokasi proyek sehingga suplai readmis dapat tercakupi dalam skala besar dan cepat tanpa proses pengiriman yang lama. Dengan kesuksesan dalam proyek pembangunan gedung dan kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN ini, kami optimistis bisa mendapat kontrak eksternal lainnya. Kepercayaan pemerintah untuk bekerja sama dengan perusahaan dalam proyek ini kami yakini dapat membuka pasar proyek-proyek eksternal di IKN, kata Fandi. Proyek yang didapat dari Waskita Nindya KSO sebagai kontraktor utamanya ini, WSBP, perusahaan, menyuplai readmis sebanyak 5.292,5 M3 mulai sejak Januari 2024. Dari proyek ini, perusahaan memperoleh total NK, nilai kontrak, proyek senilai 21,3 miliar rupiah. Dengan capaian yang membanggakan dalam proyek pembangunan Kemenko 3 di IKN, perusahaan menegaskan komitmennya sebagai pilihan utama dalam industri dan manufaktur. Dengan keberhasilan suplai readmis pada proyek penting ini membuktikan komitmen untuk menjadi mitra yang handal dan terpercaya dalam industri konstruksi. Perusahaan optimistis memperoleh peluang dari berbagai proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, IKN. Bukan hanya pembangunan infrastruktur dan gedung pemerintahan yang saat ini berjalan, tapi juga perumahan, fasilitas umum, pembangunan komersial, dan pusat bisnis. Kepercayaan pemerintah dan seluruh pelanggan atas kualitas serta layanan yang ditawarkan merupakan pijakan kokoh bagi untuk terus berkembang dan mengeksplorasi peluang baru. Dengan semangat inovasi dan fokus pada keberlanjutan, perusahaan optimistis akan terus membawa solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan proyek-proyek masa depan. Dalam proses suplai yang dilakukan, kami selalu menjaga serta menerapkan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik guna menjaga mutu serta mewujudkan proyek-proyek yang memiliki tingkat kesehatan keuangan yang baik, kata Fandi. Masukan JK ke Prabowo, jangan ada proyek tiba-tiba seperti IKN. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, JK, meminta agar Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak mengambil kebijakan secara tiba-tiba seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal tersebut disampaikan JK usai menerima kunjungan Ketua MPR Bambang Susatyo serta Wakil Ketua MPR Ahmad Basara dan Syarif Hasan di kediamannya, pada Rabu 22 Mei hari ini. Ia lantas menyinggung Prabowo agar tidak mengambil langkah serupa seperti Presiden Jokowi yang tiba-tiba menggagas proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Jadi efisiensi kemudian tujuannya jelas yang ada targetnya. Jangan tiba-tiba ada proyek besar. Tiba-tiba katakanlah IKN. Itu tidak ada di janji kampanye, tidak ada di ini, tidak ada di perencanaan, tiba-tiba muncul, kata JK. Sebelum itu, JK juga mengingatkan pasangan Prabowo Gibran dapat memiliki rencana kebijakan yang matang sebelum resmi dilantik. Tujuannya agar pemerintahan dapat berjalan efisien. Kalau tidak ada perencanaan jangka panjang atau jangka menengah, maka apanya yang mau dikontrol? Karena itu rencana jangka panjang apakah dalam bentuk target atau semacamnya yang lebih efisien, jelasnya. Ia juga mengingatkan Prabowo agar pemerintahan dapat dijalankan secara efisien. Ia mewanti-wanti efisiensi pengeluaran negara tersebut sudah harus dilakukan sejak tahun pertama kepemimpinan. Beberapa efisiensi yang dapat dilakukan, kata dia, mulai dari penyesuaian besaran bansos kepada masyarakat hingga pengurangan subsidi.